sosok wanita di pinggir jalan. What the fuck? Stop. No. Video ini datang dari TikTok bernama Pispasta, yang dimana ia bersama teman dan pacarnya baru saja pulang larut malam. Awalnya video ini direkam atas ketidaksengajaan yang dimana mereka merekam sosok yang duduk di pinggir jalan. What the fuck? Stop. No, Stop. I'm not. No. Hell no. What the fuck, dude? Bro. They were soaked. Merasa ingin membantu tapi takut akan terjadi sesuatu di tengah malam itu, mereka memutuskan untuk memutar balik dan mengecek lagi sosok tersebut. There she is. There she is. Bro, what the fuck? See? That was it. That was it. She's crying. Dan setelah putaran kedua, mereka memutuskan untuk berhenti dan menelepon polisi dari jauh. There he is. There. We got units right here. Turn around. Keep going, 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 keep going. She's down there, keep going. She's on her hands and knees right now. She's hunched over. There's another one. Okay. Thank God. Oh yeah, I just passed another one. That's a total of 4 to 1 there. So you guys are on it. And the 2 that we passed when I was on the phone with you, they were about If they 50 keep yards going away. until the end of the road, they will not miss her. They have to go to the end of the road. They got her. They got her. Thank God. Oh my God. Oh my God. Oh, thank God. Keesokan There's a paginya, fifth one. karena Oh, merasa thank God. bersalah, mereka mendatangi lokasi kejadian untuk memastikan kejadian tersebut. She had to have come up out of the water. Yup, there's a dig spot there. So she came up from down there. That's had to have been why she was so wet. This was the spot that she had left. I don't know why or what was going on. So what it actually was a missing woman from Kalamazoo that ended up in Belmont. She doesn't know how she ended up there. She doesn't remember anything, and she apparently fell into the river. That's as much information as we got. YouTuber lenyap setelah membeberkan konspirasi dunia. My name is Dasha, for those of you who don't know, and I was born in Russia. Wanita bernama Dasha dengan nama YouTube Spy Kitten TV memiliki konten yang berisi konspirasi-konspirasi besar di seluruh dunia seperti selebriti, Illuminati, dan sebagainya. Apa yang ia lakukan ini mendapatkan perhatian publik dan membuat channelnya menjadi semakin besar. In today's video, we will be discussing the terrifying reality of our world and the demonic forces behind it. Dasha yang semakin percaya diri berakhir membuat video konspirasi besar dari para penyanyi terkenal yang saat itu sering dibicarakan oleh publik. Yang dimana di antara salah satunya ialah Taylor Swift yang memenangkan sebagai Artist of the Year pada tahun 2018 sampai XXXTentacion dengan kasus penembakannya. Dan setelah video terakhir yang membahas lagu dari kolaborasi rapper terkenal 6ix9ine dan Nicki Minaj, Dasha diketahui menghilang. Tidak ada informasi apapun tentang Dasha. Bahkan semua sosial media dari Twitter sama Facebooknya diketahui setelah 1 tahun tidak upload video di channel YouTube-nya. Tiba-tiba saja semua sosial media tersebut tidak bisa dilacak dan tidak aktif. Diketahui dari Reddit, Dasha sempat membuat YouTube channel baru dengan nama The Witching Hour yang berisi konten membaca kartu tarot. Sayangnya, channel tersebut diketahui juga menghilang. Banyak yang berasumsi bahwa Dasha berakhir dengan organisasi global yang tidak menyukai apa yang ia lakukan terhadap video yang menguak konspirasi Illuminati dan konspirasi-konspirasi lainnya. Lalu, tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan, dan tanpa mengucapkan selamat tinggal, Dasha tiba-tiba saja lenyap. YouTuber sepasang kekasih berakhir tragis. Where did he hit you? Don't worry, just be honest.
Sepasang sejoli, Gabby Petito dan tunangannya Brian memiliki impian untuk melakukan perjalanan berkeliling Amerika sambil mengabadikan momen tersebut di channelnya bernama Static Nomadic. Untuk menyiapkan kebutuhan mereka seperti kendaraan van sampai perlengkapan kamera, Gabby bekerja sebagai pegawai Taco Bell dan Brian sebagai pegawai bar jus buah, di mana semua kebutuhan tersebut berhasil mereka capai dengan usaha mereka masing-masing. Sayangnya, kisah cinta mereka tidaklah bertahan lama. Pasangan ini diketahui sering bertengkar, yang hal ini dapat dilihat dari surat yang tertinggal di van, yang dimana surat itu ditulis oleh Gabby pada Brian yang berisi sebagai berikut. Sekedar informasi, isi surat yang berisi berhenti memanggil namaku. Itu memiliki arti Brian dan Gabby selalu memanggil satu sama lain dengan nama sebutan, yang mungkin saja darling atau honey atau semacamnya. Kembali ke topik, Brian dan Gabby juga diketahui bertengkar di jalan sampai polisi pun datang. Namun, baik Gabby dan Brian tidak membuat tuntutan satu sama lain dan polisi berakhir mengabaikan hal ini. Beberapa minggu setelahnya, ibu Gabby mendapatkan pesan aneh dari Gabby, yang dimana tunangannya Brian diketahui sudah pulang ke rumah orang tuanya saat itu. Ibu Gabby yang panik terhadap hilangnya Gabby langsung melaporkan hal ini kepada polisi, dan hilangnya Gabby menjadi topik yang hangat di seluruh Amerika. Namun ketika polisi berusaha menyelidiki hal ini dengan bertanya kepada tunangannya, Brian, sayangnya Brian diketahui pergi dari rumah dengan alasan hiking atau mendaki gunung dan dilaporkan menghilang juga karena tidak memiliki kabar. Beberapa minggu kemudian, jasad Gabby ditemukan di lokasi camping dan diidentifikasi tak bernyawa sejak pesan aneh yang dikirim Gabby ke ibunya. Yang dimana polisi berasumsi Brian setelah menghabisi Gabby langsung menggunakan ponsel Gabby untuk mengirim pesan agar tidak mencari Gabby. Dan setelah beberapa hari kemudian, Brian ditemukan tak bernyawa di salah satu cagar alam yang diperkirakan Brian menghabisi nyawanya sendiri dengan motif perasaan bersalah. Wanita muslimah ini dikejar penguntit. Alright, just to update you, it's just one guy over there. Wanita yang bernama Mimo membagikan video dirinya yang sedang berjalan di suatu lorong bebas hambatan bagi pejalan kaki di UK atau Inggris pada pukul 3 pagi untuk bekerja. Awalnya tidak ada masalah saat memasuki lorong ini, sepi dan cukup terang seperti biasanya. Namun, entah bagaimana caranya, seorang pria tiba-tiba memanggil dirinya. Pada video pertama, awalnya Mimo tidak melihat siapapun yang entah dari mana suara itu datang. Karena mengingat itu lorong, suara bisa menggema dari jarak puluhan meter. Karena panik, ia merekam kejadian ini untuk berjaga-jaga. Oh no. There's 2 random pigeons over there. Fuck. Yeah. I'm scared. Really scared right now. But it's okay. Hello. It's just us 3. Okay, so basically, I can hear someone. I can hear something. I'm not sure who. Oh, for fuck's sake. Yep. Had to be someone in it. I'm scared now. Dari apa yang dikatakan Mimo, diketahui bahwa burung merpati cukup sensitif dengan suara bising sehingga diasumsikan lorong itu cenderung tidak ramai atau jarang digunakan. Selain itu, terdengar suara samar bahwa ada suara berat terdengar dari video tersebut. Pada video kedua, Mimo merekam sosok pria tersebut sambil berjalan cepat untuk menjaga jarak dengan pria itu. It was just one guy over there, and yeah, he seems happy, he seems chill, and I've made it to the end of the tunnel. Bless him though, because he literally like waved at me from far. I couldn't get it in my finger. Untungnya, Mimo sampai pada ujung terowongan dan memasuki lift tersebut. Mashallah, beautiful, beautiful. Namun, saat memasuki lift, pria itu sudah tidak ada di sana. Penampakan sosok anak di rumah tua. Video ini datang dari Nelly dan Isaac, yang dimana mereka diminta untuk menjaga rumah dari bibi Nelly, sekaligus menjaga anjing peliharaannya. Apa yang menjadi fokus dari Nelly dan Isaac ialah bahwa rumah bibinya adalah rumah tua.
Tidak sampai di situ, bibinya ini juga memasang seperangkat CCTV di seluruh rumahnya untuk berjaga-jaga. Sayangnya, setiap malam baik Isaac dan Nelly sering diganggu dengan suara aneh di rumah tersebut. Isaac mencoba mencari tahu penyebabnya dan menemukan bahwa sapu kayu selalu terjatuh di tempat yang sama setiap malam. Isaac juga meminta bibinya untuk mengirimkan file rekaman CCTV di ruangan tersebut dan menemukan hal ini. Saat sapu itu terjatuh, terlihat ada sosok anak-anak terlihat dari kejauhan yang kemudian diikuti sapu terjatuh dan bayangan tersebut menghilang. Keesokan paginya, Isaac menyelidiki perapian tersebut di mana sapu itu terjatuh dan menemukan 2 foto anak-anak berada di sana yang diketahui 1000 tahun yang lalu ialah pemilik rumah ini. Bibi Nelly bukanlah garis keturunan dari kedua anak ini. Tidak diketahui apa yang terjadi dengan anak tersebut. Bibi Nelly juga tidak mengetahui namanya dan kejadian ini tidak pernah terjadi pada Bibi Nelly. Yang berarti kejadian ini hanya terjadi pada Nelly dan Isaac.